البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala, hadisnya agak panjang tapi insya Allah dibagi tafsirnya, syarahnya 2 kali mungkin. Al-haditsu samin wal arba'un ba'da arba'imi'ah 448. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Mu'adz itu radhiyallahu anhu yaitu dibonceng oleh beliau ala ar-rahal, yaitu di atas kendaraan. Taib, rahal sebenarnya adalah pelana tapi ya ma'ruf. Taib. Qal ya Mu'adz, Rasulullah memanggil, wahai Mu'adz. Qal labbaika Rasulullah wa sa'daik, saya penuhi panggilan Anda wahai Rasulullah dan saya siap untuk selalu melayani Anda. Qal ya Mu'adz, qal labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qal ya Mu'adz, qal labbaika Rasulullah wa sa'daik. Salasan. Qal ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah. Rasulullah bersabda, tidak ada satu hamba pun yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, sidqan min qalbih, dalam keadaan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan dia dari neraka, atau Allah Ta'ala mengharamkan dia terhadap api neraka. Neraka dilarang membakarnya. Qal ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya mengabarkan ini kepada orang-orang sehingga mereka bergembira? Qal idzan yattaqilu, kalau engkau melakukan itu mereka akan bersandar kepada kabar gembira ini, sehingga apa? Yaitu tidak mau beramal. Fa akhbara biha Mu'adz, maka kemudian Mu'adz mengabarkan itu, tapi apa? Jauh setelah itu, sekian puluh tahun. Boleh jadi apa? Enggak sampai sekian puluh tahun, tapi sekitar apa? 14 tahun kemudian. Karena apa? Mu'adz meninggal di waktu apa? Di waktu tahun di Amwas, sekitar tahun 14 Hijriah. 14 Hijriah. Oh, berarti enggak terlalu lama berarti ya. Karena Rasul meninggal tahun 10 Hijriah, berarti 4 tahun aja. Sosok 4 tahun. Sekitar 4 tahun di zaman pemerintahan Umar. Tayyib. Inda mautihi ta'assuma, ketika beliau mau meninggal karena beliau ingin melepaskan diri dari dosa menyembunyikan ilmu. Muttafaqun alaih. Qauluhu ta'assuman ay khaufan minal ism, takut dari berdosa, fi katmi hadzal ilm, di dalam menyembunyikan ilmu ini. Tayyib. Hadis ini datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang Mu'adz. Tayyib. Dan tidak disebutkan bahwasanya waktu itu Anas hadir di situ. Apakah dia waktu itu naik juga? Tidak diceritakan. Ataukah beliau duduk beliau berdiri dalam keadaan beliau jalan kaki, yang lain naik kendaraan? Tidak disebutkan. Tapi boleh jadi ini adalah apa? Yaitu riwayatis sahabah anis sahabah. Dan ini tidak masalah. Kenapa? Para sahabat semuanya adalah udul, agamanya adalah lurus. Dengan apa? Ijma' para ulama tentang masalah ini. Sebagaimana dinukilkan oleh apa itu? Oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Tayyib. Maka tidak masalah, walaupun boleh jadi Anas tidak hadir dalam kisah itu dan beliau dapatnya dari Mu'adz, tapi tidak masalah. Tayyib. Kemudian apa isi kisahnya? Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala rahal, kemudian apa? Dalam keadaan Mu'adz bin Jabal radifuhu ala rahal. Inilah kalimat yang sebenar, tapi apa? Dengan bahasa Arab yang sangat bagus terjadi apa? Peringkasan. Diringkas. Bahwasanya Nabi SAW itu ada di atas kendaraan dalam keadaan Mu'adz bin Jabal itu diboncengkan oleh beliau. Radif maknanya marduf, wazan fa'il bermakna maf'ul. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh para pensyarah, yaitu apa? Yaitu beliau rela untuk memboncengkan rakyat jelata, walaupun tidak sampai derajatnya seperti beliau, dan beliau tidak malu untuk memboncengkan orang lain di atas kendaraan. Tayyib. Kendaraannya ini sebagaimana dalam riwayat yang lain adalah apa? Adalah himar. Dan himarnya itu namanya adalah ufair. Tayyib. Ini menunjukkan sebagaimana kata Ibnu Hajar, bolehnya menamakan kendaraan itu dengan nama-nama. Sebagaimana apa? Barang-barang boleh dinamai. Seperti apa? Rasulullah menamakan pedang dengan Dzulfiqar, demikian pula menamakan unta beliau
Al-Abba, karena apa? Sangat kencang itu. Dan juga menamakan himar beliau dengan Ufair, atau seperti siapa Abu Dar menamakan keledai beliau dengan Abu Dar, atau kalau nggak salah Abu Dar ya, kalau tidak salah dinamai Dul-Dul. Terserah, nggak masalah. Apa hikmah penamaan tadi disebutkan oleh Badruddin Al-Aini di dalam Umdatul Qari? Hikmahnya adalah at-tamyiz baina al-asya, untuk memisahkan beberapa barang, terutama kalau memiliki barang yang sama. Punya beberapa kuda, yang satu dinamakan lahik, yang satu dinamakan sabik misalkan. Atau punya beberapa keledai, dikasih nama lain-lain. Untuk apa? Untuk dipisahkan, untuk dibezakan, dan seterusnya. Ini tidak masalah. Tayyib. Kemudian dijelaskan oleh para pensyarah, boleh kita memboncengkan orang lain di atas keledai dengan syarat apa? Yaitu ma'a qudrati ad-dabbah. Asalkan kendaraannya itu punya kemampuan. Kalau emang dia mampu boleh, kalau dia tidak mampu maka kita dilarang mendolimi dia. Tayyib. Jangan nggak tahu apa itu istilahnya, keretanya sudah tua, dia cuma kancil, tapi kita menaikkan orang yang besar-besar banyak sekali, walaupun kursinya tidak muat, diletakkan di bumbung. Jangan, kasihan keretanya. Harus nikmat itu disyukuri dan dijaga baik-baik. Qala ya Mu'ad, Rasulullah memanggil, wahai Mu'ad. Tayyib. Qala labbaika Rasulullah wa sa'daik, ma'ruf. Yaitu ini adalah atas niyah lit taksir. Sebagaimana kata Sibawai dan lain-lain. Polanya tasniyah, labbaik. Ulabbi labbaik. Tapi bukan maksudnya hanya 2 kali, tapi untuk memperbanyak. Maksudnya adalah saya akan senantiasa siap untuk memenuhi panggilan Anda wahai Rasulullah. Yaitu maknanya adalah talbiyah ba'da talbiyah. Senantiasa siap untuk dipanggil dan siap untuk menjalankan perintah Anda. Komandan saja wajib ditaati. Demikian pula kepala negara, apalagi ini adalah kepala dan pemimpin kita dunia akhirat. Bahkan seluruh Bani Adam itu di bawah bendera beliau di hari kiamat. Maka lebih layak untuk kita siap untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman dulu adalah panggilan secara langsung, zaman sekarang adalah setia dengan panggilan sunnah beliau. Tayyib wa sa'daik, yaitu musa'adah ba'da musa'adah, yaitu saya siap membantu, siap menolong dan siap melayani Anda wahai Rasulullah. Bahkan jiwa dan raga saya untuk menolong Anda, karena Anda adalah utusan Allah. Tayyib. Ini makna, dan ini menunjukkan besarnya kesetiaan para sahabat. Tidak seperti para politikus yang mereka tidak membaiat kecuali karena dunia. Kalau diberi baru mereka akan setia. Kalau tidak diberi harta, boleh jadi mereka akan berkhianat di balik itu dan seterusnya. Para sahabat tidak seperti itu. Tayyib ya Mu'ad, diulang lagi. Kata para pensyarah, at-takril li syaddil intibah, yaitu diulangnya panggilan ini untuk semakin menguatkan kesadaran. Padahal Mu'ad sebagai alim, dipanggil sekali pun cukup. Tapi Rasul mengulang ini untuk sebagai pelajaran bahwasanya seperti ini adalah pola yang penting di dalam pengajaran, dan juga ini adalah pola yang penting untuk untuk menguatkan panggilan agar orang juga semakin konsentrasi. Berarti bahwasanya yang akan diberitakan ini perkara yang luar biasa penting, tidak seperti biasa. Mu'ad kalimatnya sama seperti itu juga. Sahabat-sahabat tetap beradab, tidak seperti sebagian orang. Ngapa sih panggil-panggil berulang-ulang, cukup sekali. Mu'ad gak perlu bilang gitu. Tahu pasti ada sesuatu hikmah ini. Baik, maka kemudian Rasulullah baru menyebutkan ma min abdin, asalnya adalah ma abdun, minnya adalah taukidun nafi. Betul-betul tidak ada kecuali semacam ini saja, nggak ada yang keluar dari masalah ini. Berarti siapapun dia, yang dia adalah hamba Allah, kalau dia memang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dengan persaksian yang 3 itu, persaksian hati, persaksian lisan, dan persaksian anggota badan. Makanya dikuatkan dengan sidqan min qalbih, jujur hatinya, bukan hanya ucapan yang di situ ada kemunafikan, bukan ucapan dan hati sementara fisiknya tetap pergi ke gua-gua, datang ke jin, di dekat situ ada masjid Ahlus Sunnah untuk mempelajari akidah yang betul, ternyata malah pergi ke jin. Ini ajaib. Orang-orang, sebagian orang itu jin di Perlis itu. Padahal di situ nggak tahu lantainya bersih atau tidak, ada karen atau tidak, dan seterusnya. Jinnya pun nggak menyediakan kipas angin. Di masjid sudah banyak fasiliti bagus-bagus. Datang laki-laki perempuan ke situ, ke gua itu. Ini ajaib. Sementara Allah yang telah menjanjikan menjanjikan pertolongan dan bantuan secara gratis. Sementara jin minta ini minta itu yang bukan menjadi hak dia.
Tapi orang lebih percaya pada jin. Yu'minuna bil jin. Tayyib. Syahidnya di sini apa? Betul-betul hatinya itu jujur tentang apa? Persaksian la ilaha illallah, sekaligus jujur tentang persaksian Muhammad Rasulullah. Jangan mengaku Muhammad Rasulullah apa itu? Muhammad memang utusan Allah, tapi apa? Berita beliau masih diragukan, ajaran beliau juga masih diragukan. Bahkan apa? Kesempurnaan ajaran beliau juga masih diragukan. Seakan-akan apa? Kita masih perlu tambahan nabi-nabi dan rasul yang lain. Ajaran kalau kita letterless dengan ajaran Muhammad SAW, kita akan ekstrim dan betul-betul kaku. Kita perlu adanya tambahan yang lain-lain. Berarti apa? Persaksian Anda ini perlu dipertanyakan. Baik. Sementara syarat kabar gembira ini adalah betul-betul kejujuran itu ada antara apa? Zahir dan batin. Baik. Maka barang siapa memenuhi syarat ini, dan ini bukan syarat yang mudah untuk orang-orang yang memang biasa berbuat syirik dan bid'ah, ini bukan syarat yang senang. Karena menyelisihi adat istiadat. Makanya banyak orang ahli jahiliyah yang tidak mau syahadat ini. Mereka tahu apa konsekuensinya. Tapi ini mudah untuk orang-orang yang memang apa? Memang betul-betul menghadapkan wajah dan jiwanya untuk Allah. Disuruh apapun mau, bahkan disuruh pindah kiblat mau, asalkan yang menyuruh adalah Rasulullah. Maka ini adalah mudah untuk orang-orang yang dapat taufik. Maka orang yang semacam ini dikatakan apa? Illa haramahullahu alan nar. Orang semacam inilah yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dan neraka diharamkan untuk memakan dirinya. Tapi kenapa masih ada orang yang juga masuk neraka? Karena boleh jadi faktor yang lain. Bukan masalah tauhid, bukan masalah apa? Bukan masalah sunnah, tapi sekedar masalah ketaatan dan ketaatan dan maksiat-maksiat biasa. Nah, ini wajar. Kenapa? Tidak ada yang maksum. Setelah apa? Setelah Rasulullah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka wajar masih ada dosa-dosa. Kalau Allah merahmati, alhamdulillah. Kalau tidak dirahmati dalam masalah dosa tadi, maka dihukum. Tapi ujung akhirnya pasti dia akan masuk surga. Neraka diharamkan untuk memakannya secara kekal. Cuma apa? Boleh memakannya sesuai dengan kadar dosa dia saja, untuk menghapus dosa. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.